Gael Clichy kritik ambisi Arsenal. Ian Wright membela Bukayo Saka. Manajer baru Nottingham Forest tantang Arsenal. Wasit mimpi buruk. Kapten dan maestro Arsenal. Apakah disiplin Arsenal telah pulih? Martinelli tolak Bayern Munchen, tapi masa depan di Arsenal mulai dipertanyakan. 3 poin Arsenal di kandang. Gael Clichy kritik ambisi Arsenal. Gael Clichy, legenda Arsenal, menyuarakan kritik keras terhadap cara Arsenal bermain musim ini. Setelah 3 musim berturut-turut hanya finish posisi kedua di Liga Inggris, Clichy meragukan mental dan strategi tim yang dianggap terlalu berhati-hati dan kurang berani menyerang. Meski Arsenal sempat menang penting atas Manchester United dan Leeds, kekalahan tipis 1-0 dari Liverpool menunjukkan tim masih terkesan takut kalah. Dalam laga itu, Arsenal menguasai bola dan menciptakan peluang, tapi hanya sekali benar-benar mengancam gawang lawan, jauh dari gaya menyerang tajam yang dulu mereka miliki. Clichy mendesak manajer Mikel Arteta untuk merombak cara bermain agar tim lebih berani mengambil risiko, bukan hanya bertahan agar tidak kalah. Ia mencontohkan semangat juang Newcastle yang tak kenal menyerah hingga akhir sebagai sikap juara yang wajib ditiru. Menurut Clichy, menjaga poin memang penting di persaingan ketat Liga Inggris, tapi tanpa keberanian menyerang peluang Arsenal meraih gelar akan kecil. Ia menyoroti pertandingan melawan Nottingham Forest yang kurang konsisten sebagai kesempatan membuktikan mental pemenang. Mental takut kalah menurut Clichy hanya akan menahan langkah The Gunners. Ia mengajak pemain dan staf untuk tampil dengan agresivitas dan tekad kuat. Mental tangguh dan permainan menyerang harus jadi ciri baru jika ingin mengakhiri puasa gelar. Pesan tegasnya membawa harapan bagi fans Arsenal yang ingin timnya meninggalkan permainan aman dan tampil dengan nyali besar demi jadi juara Liga Inggris sesungguhnya. Ian Wright membela Bukayo Saka. Bukayo Saka jadi sorotan setelah Gary Neville menyarankan agar dia pindah ke sayap kiri untuk beri ruang Noni Madueke di kanan. Namun, Ian Wright langsung membela, menegaskan Saka harus tetap di sayap kanan karena penampilannya sangat impresif dan berpengaruh besar untuk tim. Dalam diskusi, Stick to Football, Wright berkata tegas, "Jangan tanya saya soal Saka di kiri. Aku tidak setuju sama sekali." Menurutnya, posisi Saka sangat penting bagi Arsenal dan juga tim nasional Inggris. Walau Neville dianggap keliru soal posisi, idenya membuka peluang persaingan sehat di dalam skuad. Noni Madueke yang sedang naik daun memang bisa jadi ancaman nyata untuk posisi Saka. Persaingan seperti ini justru positif, memacu kualitas pemain Arsenal dan Inggris. Transformasi Arsenal dengan kedalaman pemain berbakat membuat manajer Mikel Arteta bangga. Wright menegaskan tidak perlu ganti posisi Saka, namun tingginya persaingan memperlihatkan masa depan cerah Arsenal, dengan mental juara dan skuad kuat siap hadapi tantangan musim ini dengan penuh semangat dan ambisi. Manajer baru Nottingham Forest tantang Arsenal. Nottingham Forest akan hadapi Arsenal akhir pekan ini dengan manajer baru, Ange Postecoglou. Nuno Espirito Santo mundur setelah beberapa bulan tekanan dan masalah dengan pemilik klub. Postecoglou, yang bawa Tottenham juara musim lalu, jadi pengganti langsung. Di pertemuan pertama, Postecoglou beri pesan semua pemain punya kesempatan, dan motivasi harus naik setelah awal musim berat. Siapa tampil bagus, akan dipercaya lawan Arsenal yang diprediksi sengit. Meski Arsenal belum stabil, Forest bisa jadi ancaman serius. Mereka gagal menang 2 pekan terakhir dan kalah 3-0 lawan West Ham. Tapi kehadiran Postecoglou diyakini bawa perubahan, bikin Arsenal waspada. Pelatih asal Australia ini fokus penyesuaian taktik, bukan ubah besar-besaran. Gaya agresif dan berani Postecoglou jadi kunci. Laga Sabtu makin menarik, tapi Mikel Arteta dan Arsenal yakin bisa atasi tekanan dan permainan cepat Forest. Dengan dukungan supporter, duel ini bakal ketat dan seru sampai akhir pertandingan. Wasit mimpi buruk. Football kembali membuat kejutan tak menyenangkan. Setelah jeda internasional berat bagi Miles Lewis Kelly, wasit laga adalah Darren England, yang pernah jadi pengawas VAR saat kartu merah kontroversial Lewis Kelly di pertandingan lawan Wolves Januari lalu. Keputusan kartu merah saat itu dibatalkan karena kesalahan jelas. Sekarang Darren England kembali memimpin laga penting ini, bikin situasi terasa seperti jebakan bagi pemain muda 18 tahun yang tengah berusaha bangkit setelah absen di tim Inggris. Laga juga penuh drama dengan kembalinya pelatih Ange Postecoglou dan kemungkinan Zinchenko hadapi mantan klubnya. Tapi keputusan wasit dan VAR tetap jadi sorotan utama. Mental Lewis Kelly diuji. Ia tunjukkan karakter kuat, tapi dukungan penggemar sangat dibutuhkan. Kita semua berharap laga berjalan adil dan sportif tanpa gangguan keputusan wasit merugikan.
kapten dan maestro Arsenal. Declan Rice dan Martin Odegaard membuktikan diri sebagai pemimpin sejati Arsenal selama jeda internasional. Rice memecah pertahanan Serbia dengan kontrol dan ketajaman luar biasa, sementara Odegaard mendominasi laga melawan Moldova dengan visi permainan dan kreasi peluang yang memukau. Rice bukan hanya gelandang bertahan, akurasi umpannya mencapai 96% dan ia mampu masuk ke kotak penalti lawan dengan percaya diri. Odegaard bertindak sebagai konduktor lapangan, mengatur tempo dan memberi gol serta assist penting. Statistik Odegaard luar biasa, 135 sentuhan, 8 umpan kunci, 1 gol, dan 2 assist. Dengan absennya sejumlah pemain kunci seperti Saliba, Saka, Havertz, dan Jesus, beban kepemimpinan kini bertumpu pada mereka berdua. Performa mengesankan ini bukan hanya soal teknik, tetapi tekad di bawah tekanan, menjadikan mereka inspirasi nyata bagi The Gunners. Kini, menghadapi tantangan berat di Liga Inggris melawan Nottingham Forest dan tim-tim besar, keberadaan Rice dan Odegaard semakin krusial untuk membawa tim meraih hasil maksimal dan mengejar gelar yang sudah lama dinantikan. Apakah disiplin Arsenal telah pulih? Arsenal kini duduk di posisi 3 klasemen dengan 6 poin dari 3 pertandingan, namun ada sebuah perubahan penting yang jadi sorotan. Musim ini, Arsenal belum menerima satupun kartu merah. Ini jadi hal yang patut dicatat, mengingat musim lalu beberapa pemain kunci diusir keluar lapangan karena kartu merah yang bisa dihindari. Ketiadaan kartu merah ini bukan kebetulan. Arteta dan timnya tampak berhasil mengendalikan emosi dan disiplin di lapangan. Dan ini bisa jadi pembeda penting dalam persaingan gelar Liga Primer, karena bermain dengan jumlah pemain lengkap jelas meningkat peluang meraih kemenangan. Martinelli tolak Bayern Munchen, tapi masa depan di Arsenal mulai dipertanyakan. Musim panas ini Bayern Munich serius ingin datangkan Gabriel Martinelli dari Arsenal, tapi transfer batal karena perbedaan harga. Bayern tawar 30-35 juta euro, Arsenal memasang harga jauh lebih tinggi. Martinelli juga merasa nyaman di Arsenal, sehingga negosiasi tidak berlanjut. Martinelli pernah jadi favorit fans sejak dibeli 6 juta pound dari Ituano pada 2019. Namun 3 musim terakhir ia stagnan dan nilai pasarnya turun signifikan. Ini jadi peringatan bagi Arsenal dan pelatih Arteta untuk membantunya kembali bersinar. Kedatangan pemain seperti Eze menambah tekanan karena Eze membawa kreativitas yang kurang terlihat dari Martinelli. Cedera yang dialami juga memperberat beban Arsenal yang kehilangan banyak pemain depan. Jika Martinelli tak segera kembali tajam, posisi starting 11-nya mulai dipertanyakan. Musim depan Arsenal harus evaluasi lagi posisi Martinelli. Apakah dia bisa bangkit dan beradaptasi, atau terancam kehilangan tempat? Ini cerita transfer dan perkembangan penting yang wajib terus dipantau. 3 poin Arsenal di kandang. Arsenal berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2025-26 di Emirates Stadium, Sabtu malam. Tuan rumah unggul cepat lewat tembakan keras Martin Zubimendi di babak pertama. Babak kedua baru dimulai, Victor Gyökeres langsung menggandakan keunggulan Arsenal lewat assist dari Eze. Kemudian, Zubimendi mencetak gol kedua untuknya dan gol ketiga Arsenal lewat sundulan memanfaatkan umpan Trossard. Sepanjang laga, Arsenal mendominasi pertandingan meski sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Nottingham. Nottingham Forest punya beberapa peluang tapi gagal mencetak gol. Dengan kemenangan ini, Meriam London menempati puncak klasemen Liga Inggris dengan 9 poin dari 4 pertandingan. Pertandingan diwarnai beberapa pergantian pemain, termasuk keluarnya Odegaard karena benturan dan masuknya Nwaneri. Kemenangan 3-0 ini menjadi modal penting bagi Arsenal untuk menjaga konsistensi di Liga Inggris musim ini. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.